Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mima Nizma SEMM, dosen mata kuliah perdagangan luar negeri. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pertemuan kali ini tentang kontrak bisnis ekspor yang beranggotakan nama saya Raypuri Al-Ayubi, NPM 2020 14 50739. Saya Nuraini, NPM 2020 14 50735. Nama saya Najmi Farah, NPM 2020 14 50787. Nah, teman-teman, kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing dari setiap anggota kelompok 5. Kita lanjut next ke pemaparan materi. Yang pertama, aku sendiri akan memaparkan pengertian dari kontrak bisnis ekspor. Oke, lanjut. Teman-teman, kontrak bisnis ekspor adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih, yang dimana dua pihak ini saling keterlibatan satu sama lain, baik dari barang dan jasa, dari satu negara ke negara lain, baik sisi kontrak dan lain sebagainya. Kontrak bisnis ekspor juga adalah ini digunakan untuk mengatur berbagai aspek bisnis antara eksportir atau penjualan dan importir atau pembelian, yang dimana saling melibatkan transaksi internasional seperti penentuan harga jual barang, baik waktu pengiriman, syarat pembayaran, kualitas produk, asuransi, dan berbagai ketentuan lainnya. Jadi pengertian di sini perjanjian tertulis antara dua pihak, baik ketentuan perjanjian itu antara lain kontrak bisnis antara ekspor dan impor. Nah, kontrak bisnis ekspor juga merupakan seperangkat peraturan yang dimana dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan bisnis yang merupakan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam transaksi ekspor. Teman-teman, dalam kontrak bisnis ekspor ada resiko yang harus kita lihat, karena resiko bisnis ekspor berlipat ganda dibanding resiko bisnis pada umumnya, karena disebabkan oleh bisnis internasional. Eksportir secara geografis memiliki bahasa yang berbeda, kebiasaan dan hukum yang berbeda pula. Untuk mengurangi risiko yang muncul, transaksi ekspor harus dikaitkan dalam suatu kontrak bisnis ekspor itu sendiri. Baik, lanjut teman-teman. Di sini ada 8 komponen umum dalam kontrak bisnis ekspor. Pertama, identifikasi pihak yang terlibat. Kedua, deskripsi barang atau jasa. Ketiga, harga dan pembayaran. Keempat, waktu pengiriman. Kelima, pengemasan dan pengiriman. Keenam, asuransi. Ketujuh, hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, ketentuan lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada indikasi pihak yang terkait. Di dalam indikasi pihak terkait, kontrak harus mencantumkan dengan jelas identitas eksportir dan importir, termasuk alamat dan kontak mereka. Yang kedua ada deskripsi barang atau jasa. Di dalam deskripsi barang dan jasa, kontrak harus merinci dengan jelas jenis barang atau jasa yang akan diekspor, termasuk sertifikat kualitas dan jumlah yang akan dikirim. Yang ketiga ada harga dan pembayaran. Di dalam harga dan pembayaran, kontrak harus mencakup harga barang atau jasa, mata uang yang digunakan, serta syarat pembayaran yang disepakati, seperti pembayaran tunai,
pembayaran berjangka atau metode pembayaran lainnya. Yang keempat, ada waktu pengiriman. Di dalam waktu pengiriman juga harus menetapkan tanggal atau periode waktu kapan barang atau jasa akan dikirim dan diterima oleh importir. Yang kelima, ada pengemasan dan pengiriman. Di dalam pengemasan dan pengiriman, kontrak dapat mencantumkan ketentuan mengenai pengemasan, pengiriman, dan metode transportasi yang akan digunakan. Keenam, ada asuransi kontrak bisnis, mencakup apakah asuransi akan disediakan dan oleh siapa serta ketentuan terkait klaim asuransi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Ketujuh, ada hukum yang berlaku. Kontrak dapat menentukan hukum yang akan mengatur perjanjian, biasanya hukum negara, eksportir, atau hukum internasional. Dan yang terakhir, teman-teman, ada ketentuan lainnya. Biasanya ada kontrak dapat mencakup berbagai ketentuan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak bisnis. Tahapan kontrak bisnis ekspor melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa kontrak tersebut dapat disusun dengan baik dan mengikat. Berikut adalah tahapan umum dalam pembuatan kontrak bisnis ekspor. Yang pertama, ada persiapan awal. Di dalam persiapan awal ada mengidentifikasi eksportir dan importir, menentukan jenis barang atau jasa yang akan diekspor, menetapkan target pasar ekspor. Yang kedua, ada penawaran atau penawaran performa. Di dalam penawaran atau penawaran performa, yaitu ada eksportir dapat mengajukan penawaran kepada importir yang mencakup rincian seperti harga, jumlah barang, spesifikasi, syarat pembayaran, dan syarat pengiriman. Importir dapat mempertimbangkan penawaran dan meminta perubahan atau klarifikasi jika diperlukan. Yang ketiga, ada negosiasi pihak eksportir dan importir. Dapat melakukan negosiasi untuk menyelesaikan semua aspek kontrak termasuk harga, pembayaran, waktu pengiriman, dan ketentuan lainnya. Yang keempat, ada penyusunan kontrak. Setelah negosiasi selesai, kontrak bisnis ekspor harus disusun secara tertulis dengan cermat. Yang kelima, ada pemeriksaan hukum. Pihak yang terlibat dalam memeriksa kontrak oleh seseorang profesional hukum yang berpengalaman dalam perdagangan internasional untuk memastikan bahwa semua aspek hukum telah diperhitungkan dengan baik. Yang keenam, ada tanda tangan kontrak. Setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak dan telah melalui pemeriksaan hukum yang tepat, kontrak harus ditandatangani oleh eksportir dan importir. Yang ketujuh, ada pelaksanaan kontrak. Pihak-pihak harus melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, seperti pengiriman barang, pembayaran, dan asuransi. Yang kedelapan, ada penyelesaian sengketa jika diperlukan. Jika terjadi sengketa selama pelaksanaan kontrak, pihak-pihak harus mencari solusi damai atau mengacu pada ketentuan yang ada dalam kontrak untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, ada penutupan kontrak. Setelah semua kewajiban dalam kontrak telah dilaksanakan dan tidak ada sengketa yang tersisa, kontrak bisnis ekspor dapat ditutup. Perlu diingat bahwa proses pembuatan kontrak bisnis ekspor dapat bervariasi, tergantung pada jenis barang atau jasa yang diekspor, negara asal, dan negara tujuannya. Oleh karena itu, selalu penting untuk berunding dengan profesional yang berpengalaman dalam perdagangan internasional dan memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku di pasar ekspor Anda. Saya akan menjelaskan ketentuan umum kontrak bisnis, yaitu ketentuan umum dalam kontrak bisnis ekspor mencakup sejumlah perjanjian dan klausul standar yang biasanya ditemukan dalam kontrak semacam itu. Beberapa contoh kontrak bisnis yaitu seperti saat memasuki perjanjian bisnis formal dengan karyawan,
atau saat menyediakan produk dan layanan kepada klien. Contoh kontrak bisnis lainnya yakni seperti pada saat membeli produk serta layanan dari bisnis lainnya atau saat melindungi informasi rahasia bisnis. Berikut ini adalah beberapa ketentuan umum yang seringkali termasuk dalam kontrak bisnis ekspor, yaitu 1. Ada pihak-pihak yang terlibat. Terus yang kedua ada deskripsi barang atau jasa. Yang ketiga ada harga dan syarat pembayaran. Keempat ada kuantitas dan volume. Kelima ada waktu pengiriman. Keenam ada pengemasan dan pengiriman. 7 ada asuransi. 8 ada kualitas dan inspeksi. 9 ada ketentuan hukum. 10 ada penyelesaian sengketa. 11 ada ketentuan pajak dan biaya. 12 ada ketentuan perubahan dan pembatalan. 13 ada ketentuan kerahasiaan. Dan yang terakhir 14 ada ketentuan hasilnya. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai kontrak bisnis ekspor yang telah dijelaskan dari sahabat Raipuri, Aini, dan Nazmi. Dan saya terakhir akan menjelaskan kesimpulannya kontrak bisnis ekspor. Kontrak bisnis ekspor adalah perjanjian tertulis antara dua belah pihak yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai kerjasama dalam bidang eksplorasi, seperti pengorbanan dan pengalian. Kontrak ini biasanya dibuat untuk jangka waktu tertentu dan mencakup aspek-aspek seperti pembagian hasil tanggung jawab masing-masing pihak. Tahapan kontrak bisnis ekspor melibatkan serangkaian langkah-langkah yang harus untuk memastikan bahwa kontrak tersebut disusun dengan baik dan mengingat ketentuan umum dalam kontrak bisnis ekspor mencakup sejumlah perjanjian dan kualitas standar yang biasanya ditentukan dalam kontrak semacam itu. Baik teman-teman, segitu aja dari kami bertiga, Raipuri Alayubi, Nur Aini, dan Nazmi Farah. Mungkin bila ada kata-kata yang salah mohon dilupakan, maafnya seluas-luasnya karena kami juga masih belajar. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.